Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan cara penyampaian huruf verbal A, I, U, E, O, B, D, G, K, M, P, S, Y, J, L, N, T, R, C, dan huruf verbal A, B, C. Nah, saya juga akan menjawab pertanyaan mengenai job description. Untuk penyampaian huruf verbal itu adalah melalui nyanyian. Nah, untuk huruf verbal A, I, U, E, O, kita bisa menyanyikan lagu Aku Suka Bimba A, I, U, E, O. Nah, begini lagunya. 1, 2, 3. Aku suka bimba A, I, U, E, O. Suka bimba A, I, U, E, O. Ayo kita coba panggil huruf A. Ayo kita coba panggil huruf I. Sekali lagi coba panggil huruf U. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, seperti itu. Lalu untuk huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, nyanyiannya itu adalah seperti ini. B, D, G, tok. B, D, G, tok. K, M, P, S, Y, 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 Y. B, D, G, B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y. Nah, lalu untuk lagu J, L, N, T, R, C, nyanyiannya itu adalah seperti ini. J, L, N, T, R, C, la, 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 la. J, L, N, T, R, C, la, 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 la. Nah, selanjutnya adalah huruf verbal A, B, C. Nah, nyanyiannya adalah seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, mungkin seperti itu cara dalam penyampaian huruf verbal. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai job description. Yang poin A itu mengenai job description yang dilakukan motivator pada kegiatan insidental. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang harus dilakukan oleh motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke dalam kelas? Tentunya kita harus mencari tahu dulu alasan murid tersebut tidak mau masuk ke dalam kelas itu kenapa. Nah, kita bisa menanyakan langsung kepada murid, tapi kalau misalkan murid tidak mau menjawab, kita coba tanyakan kepada wali murid atau orang tuanya. Apakah misalkan dari rumah anak sudah tidak mood atau bagaimana. Nah, yang kedua, kita coba membujuknya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang menjadi minat anak atau kesukaannya, seperti mewarnai gambar yang dia sukai, seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, yang pertama tentunya kita cari tahu lagi ya, kenapa murid tersebut menangis. Apakah alasannya? Bisa bertanya kepada muridnya atau kepada wali muridnya. Apakah dari rumah dia sudah tidak mood dalam mengikuti kegiatan. Nah, setelah itu kita mencoba menenangkannya dan mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang dia minati, seperti mewarnai atau dia ingin kegiatan menulis, seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa yang harus dilakukan oleh motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, terlebih dahulu kita coba berikan pengarahan kepada anak dengan bahasa yang tentunya akan dimengerti oleh anak, bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik atau tidak benar. Nah, kemudian kita coba mengalihkan perhatiannya dengan mengajak anak bermain. Jadi dia tidak akan mengganggu temannya karena dia akan konsentrasi untuk bermain dengan kita sebagai motivator, seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, kita sebagai motivator bisa mengajaknya untuk berinteraksi, misalkan bertanya, berdialog dengan anak, atau misalkan anak dibacakan buku cerita, dongeng, dan lain-lain, seperti itu.
itu, supaya anak mau berinteraksi dan tidak melamun lagi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa saja tugas yang harus dilakukan oleh motivator secara periodik setiap minggu? Ya, tentunya yang pertama adalah mengevaluasi minat belajar pada anak. Apakah minatnya itu meningkat dari minggu ke minggu. Nah, selain itu kita juga harus memeriksa modul-modul, apakah modulnya masih ada atau habis atau ada peningkatan modul. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Yang pertama yaitu motivator bertugas untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Yang kedua, motivator itu bertugas untuk menciptakan suasana kelas yang aman bagi anak, sehingga anak akan aman di dalam kelas. Yang ketiga, motivator bertugas untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang nyaman bagi anak ketika anak berada di dalam kelas. Lalu, yang keempat adalah memotivasi anak dan memfasilitasi anak dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya. Yang kelima, tentunya adalah mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak, apakah ada perkembangan atau tidak, seperti itu. Adalah bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Yang pertama, kita bisa lihat dari kegiatan yang anak lakukan. Misalkan anak mewarnai atau menulis atau berhitung dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita bisa diskusi dengan anak. Sekiranya apa yang menjadi ketertarikan anak, misalkan dia menyukai karakter apa, dia menyukai kartun apa, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita juga bisa berdiskusi dengan wali murid atau orang tua dari anak tersebut. Ketika di rumah, apa yang sering ia tonton, apa yang sering ia bicarakan, apa yang sering ia lihat, seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, amati dan pelajari anak murid Bimba A-I-U-E-O yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Anak yang pertama itu namanya Indriani, umurnya adalah 5 tahun. Nah, karakternya dia itu sangat bersemangat dan juga aktif. Kesukaannya adalah kegiatan membaca. Anak yang kedua namanya adalah Elisa Wita, umurnya itu 5 tahun. Dan karakternya itu dia itu sedikit gampang terdistract oleh keadaan. Nah, kemudian dia juga sulit fokus. Nah, kegiatan yang disukai atau kesukaannya itu adalah kegiatan berhitung. Yang ketiga ada Nelson Yulianto, itu umurnya 5 tahun. Karakternya itu sangat pendiam dan kesukaannya itu adalah kegiatan berhitung. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah.